Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baiklah pemirsa, pada hari ini saya akan membacakan salah satu fragmen sejarah dari Islam Jamaah atau yang sekarang dikenal dengan nama LDII. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pembaiatan Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah dengan Bapak Wali Al-Fatah, di mana pada tahun 1953 Bapak Haji Nur Hasan sudah melakukan pembaiatan pada Bapak Wali Al-Fatah, namun di sekitar tahun 1960-an Bapak Nur Hasan berpisah dengan jamaahnya Bapak Wali Al-Fatah. Baiklah pemirsa, silakan didengarkan dengan tema hubungan berakhir baiat dua sekawan, yaitu Nur Hasan Ubaidah bin Abdul bin Thohir bin Irsyad, atau yang lebih dikenal dengan nama Madigol. Nama asli beliau adalah Madigol, adalah sang pendiri Islam Jamaah kelahiran Kediri tahun 1908. Sebelum mendirikan Islam Jamaah atau Darul Hadis, Nur Hasan pernah berbaiat kepada Wali Al-Fatah, Imam Jamaah Muslimin atau yang dikenal dengan Hizbullah, sebelum akhirnya Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah membelot dari Bapak Wali Al-Fatah. Imam Jamaah Muslimin atau Hizbullah saat ini bernama Bapak Muhyiddin Hamidi mengisahkan pertemuan antara Wali Al-Fatah dengan Nur Hasan terjadi pada tahun 1953, kata Hamidi. Saat itu Wali Al-Fatah tertarik bertemu dengan Nur Hasan setelah mendapat kabar bahwa Nur Hasan adalah ahli hadis lulusan Mekah yang mendirikan pesantren di Kediri, Jawa Timur. Lalu keduanya, antara Bapak Wali Al-Fatah dan Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah, mereka berdua bertemu di Jakarta. Mereka berdiskusi dan bersepakat soal perjuangan mendirikan khilafah tanpa jalur politik. Dari Wali Al-Fatah, Bapak Nur Hasan mendapatkan pemahaman tentang jamaah, imamah, dan baiat. Bapak Nur Hasan tertarik, kemudian berbaiat bergabung dengan jamaah muslimin. Nur Hasan lalu diangkat sebagai Amir Tarbiyah wa Ta'lim, kata Hamidi, yang diangkat menjadi imam setelah meninggalnya Wali Al-Fatah pada November 1976. Hamidi, yang saat itu masih berumur 20 tahunan, melihat sebagian anggota jamaah muslimin belajar ke pesantren Nur Hasan Darul Hadis di Kediri. Saat itu, jamaah muslimin masih berjumlah ratusan dan belum memiliki pesantren. Namun, kata Hamidi, kemesraan itu hanya berlangsung singkat, sekitar 2 atau 3 tahun berjalan. Nur Hasan yang merasa lebih alim membelot dan membentuk jamaahnya sendiri. Dia pun memerintahkan semua muridnya untuk membaiatnya, kata Hamidi. Sejak itu, kata Hamidi, Nur Hasan membuat ajaran-ajaran baru untuk melanggengkan kepemimpinannya. Di antaranya adalah konsep mangkul, yakni ilmu agama, Al-Quran, dan hadis harus dipelajari langsung dari Nur Hasan atau lewat orang yang telah belajar langsung dengannya. Kalau tidak, maka ilmunya dianggap tidak sah, ibadahnya tidak sah, dan Islamnya juga tidak sah. Ajaran mangkul yang berujung pada aksi menajiskan dan mengkafirkan orang Islam di luar jamaahnya ini mengantarkan Nur Hasan ke dalam bui.
Belum setahun sejak aksi membelotnya kepada Wali Al-Fatah, Nur Hasan ditangkap aparat Koramil. Dari dalam bui, Nur Hasan mengirim muridnya untuk menghadap Wali Al-Fatah yang juga menjabat Kepala Biro Politik Departemen Dalam Negeri agar membantu membebaskannya. Wali Al-Fatah masih sudi membantu membebaskannya. Setelah bebas, Nur Hasan sowan ke Jakarta untuk berbaiat ulang pada Wali Al-Fatah. Dalam surat baiat keduanya ini, Nur Hasan juga memerintahkan murid-muridnya untuk berbaiat dan masuk ke dalam jamaah muslimin atau Hizbullah. Namun, lagi-lagi Nur Hasan membelot. Kepada murid-muridnya, dia mengatakan baiatnya kepada Wali Al-Fatah sebagai bentuk muslihat atau fatonah saja. Tidak lama Nur Hasan kembali ditangkap polisi karena ajarannya yang meresahkan. Kali ini Wali Al-Fatah enggan mengulurkan bantuannya. Pada tanggal 29 Oktober 1971, ajaran Islam Jamaah atau Darul Hadis resmi dilarang lewat keputusan Jaksa Agung. Sejak itu, Jamaah Nur Hasan berganti-ganti nama seperti Yakari dan Lemkari. Akhirnya, pada Mubes keempat Lemkari, 21 November 1990, ditetapkan menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Bambang Irawan, mantan tangan kanan Nur Hasan, yang menyatakan keluar dari Islam Jamaah pada awal tahun 1980-an, mengatakan, Jamaah Nur Hasan sempat akan dibasmi oleh pemerintah usai pelarangan oleh Jaksa Agung pada tahun 1971 itu. Namun, Bambang bergerak cepat dan melobi Ali Murtopo. Ali Murtopo ini adalah intelijen pada zaman Orde Baru yang dikenal dengan organisasinya yang bernama OPSUS atau Operasi Khusus. Lanjut. Lalu Bapak Ali Murtopo ini menjanjikan dukungan Islam Jamaah. Lalu pihak Islam Jamaah ini menjanjikan dukungan kepada pihak penguasa. Hal itu diceritakan Bambang sepekan sebelum wafatnya pada tanggal 29 November 2010 yang lalu. Hamidi mengatakan, saat hubungan Nur Hasan dengan Wali Al-Fatah masih baik, Nur Hasan biasa bertandang ke Jakarta 2 bulan sekali. Nur Hasan biasa bertandang ke Jakarta 2 kali dalam sebulan. Nur Hasan datang bersama jamaahnya mengendarai sepeda motor besar Harley Davidson. Setiap kali datang, selalu membawa istri baru. Usianya muda-muda, kata Hamidi. Hal tersebut juga dibenarkan istri mendiang Bambang Irawan yang bernama Siti Maryam dan sejumlah mantan mubaligh dan mubalighot LDII. Nur Hasan dikabarkan pernah menikah hingga 23 kali. Kata Hamidi, jika di depan Wali Al-Fatah, Nur Hasan selalu menunduk dan menjaga perkataan. Tetapi kepada orang lain, perkataannya lebih mirip preman dan sering beraksi seperti tukang sihir, seperti mengendarai motor dengan berdiri dan mata tertutup, memasak telur di kepala, bermain ular, hingga berguling-guling di atas duri. Nur Hasan juga sering menggunakan kata-kata porno, semisal, kemaluan perempuan. Ketika menyebut orang-orang di luar jamaahnya, Pak Nur Hasan sering mengatakan turuk bosok dan seperti itu. Di antara ucapan yang masih tergolong sopan adalah sakliyane jamaah kaya dene sak kusir-kusir sak jaran-jaran sak teletong-teletong Artinya, selain jamaah kita bagaikan kusir, sekalian dengan kuda-kudanya, sekalian dengan kotoran-kotorannya. Imam Nasa'i, Muhammad Rusli,
dan Dia Rudiah, mantan mubalik dan mubalegot LDII, mengaku kata-kata kotor dan porno tersebut lazim digunakan. Bukan hanya dalam percakapan antar muda-mudi, tapi juga oleh para mubaligh ketika menyampaikan pengajian di hadapan para jamaahnya. Bahkan, kata-kata itu juga ada dalam teks daerahan yang dibacakan kepada jamaah setiap pekannya, kata Rusli yang asli Gorontalo ini. Akibat hal itu pula, setiap tahun selalu saja ada santri-santriwati yang menjalani hukuman kafaroh dosa zina. Menurut para mantan mubalik LDI, jamaah LDI diwajibkan membayar sejumlah uang untuk setiap pengakuan dosa, seperti onani, zina, hingga aborsi. Menurut Zulfikar Sandala, mantan LDI yang berdomisili di Bitung, Sulawesi Utara, setidaknya ada 4 hingga 5 orang santriwati yang menjalankan kafaroh zina di pesantren pusat LDI di Burengan Kediri. Kalau laki-laki dihukum di Jombang, jumlahnya lebih banyak lagi, kata Zulfikar, yang pernah menjadi petugas keamanan di Burengan selama 2 tahun ini. Menyusul deklarasi paradigma baru LDI pada tahun 2007 lalu, Pusat Penelitian Kehidupan Beragama Kementerian Agama RI berinisiatif melakukan penelitian ke 8 kota, di antaranya Makassar, Nganjuk, Karawang, Jakarta Timur, Palembang, Jombang, Tasikmalaya, dan Kalimantan Selatan. Penelitian tersebut rampung pada tahun 2009. Pihak Kemenak tidak pernah mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Namun, Suara Hidayatullah mendapatkan salinan hasil penelitian tersebut. Kesimpulannya, LDII telah melakukan perubahan dalam berinteraksi dengan pihak di luar jamaahnya. Meski demikian, Puslitbang mencatat LDII masih cenderung tertutup ketika ditanya soal keimaman, jamaah, amir, ataupun baiat, terlebih jika ditanya perihal Nur Hasan. Hal ini dikatakan oleh seorang peneliti Puslitbang yang bernama Masmur Syaironi. Katanya, saat melakukan penelitian di Gading Mangu, Jombang, dia mendapati Masjid LDII dinamakan dengan nama Masjid Luhur Nur Hasan. Tapi ketika ditanya siapa Nur Hasan, mereka menjawab tidak tahu. Atau alasannya saya orang baru, kata Masmur menjelaskannya. Oleh karena itu, Masmur memutuskan untuk menyusup ke pondok pusat LDII di Burengan Kediri atas bantuan orang dalam. Dia bisa menginap selama 3 hari di sana. Masmur berada di pondok Burengan pada 16-19 April 2010, bertepatan dengan acara Khataman Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Dari para penceramah LDII tersebut, Masmur mendapatkan bahwa LDII memang kelanjutan dari ajaran Nur Hasan, yakni Islam Jamaah. Masmur juga sempat menyaksikan pembacaan hadis oleh Amir LDII atau Islam Jamaah ini yang bernama Sultan Aulia atau nama aslinya Abdul Aziz. LDII memang Islam Jamaah, kata Masmur kepada Suara Hidayatullah. Menurut seorang sumber di Puslitbang, Masmur memang melakukan penelitian tersendiri ke pusat LDII di Kediri. Namun katanya pihak Puslitbang tidak berani menyebarkan hasil penelitian tersebut. Tekanannya besar, Mas, kata sumber tersebut. Selesai.